Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel YouTube Crystal Kim 21. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, disimak ya. Nah, apa itu vegetatif buatan? Vegetatif buatan yaitu proses perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan atau peleburan sel jantan dan betina, dan dengan bantuan campur tangan manusia. Jika di video sebelumnya saya membahas tentang vegetatif alami, yaitu tanpa bantuan campur tangan manusia, maka untuk vegetatif buatan dengan bantuan campur tangan manusia. Vegetatif alami dan vegetatif buatan sama-sama bertujuan untuk memperbanyak tumbuhan untuk keperluan perkebunan atau pertanian manusia. Vegetatif buatan terdiri dari 5 macam. Yang pertama, mencangkok. Yang kedua, stek. Yang ketiga, menempel atau okulasi. Yang keempat, mengenten atau sambung pucuk. Yang kelima, merunduk. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok yaitu menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapat tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki kambium dan ranting lurus. Contohnya, pohon mangga, alpukat, jambu air, sawo, rambutan, dan lain-lain. Mencangkok memiliki beberapa keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungan yang pertama, lebih cepat menghasilkan tanaman baru. Mencangkok dapat dilakukan tanpa menunggu pertumbuhan bunga, penyerbukan bunga, tumbuhnya biji, dan juga pembenihan. Mencangkok hanya perlu memotong atau menyayat kulit pada cabang tanaman. Jadi, mencangkok jauh lebih cepat dari perkembangan alami secara generatif. Kemudian yang kedua, menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Tanaman anakan yang dihasilkan memiliki sifat dan materi genetik yang sama persis dengan induknya. Karena tidak ada penggabungan dari 2 individu atau 2 pohon, sehingga dapat menghasilkan anakan dari varietas unggul dengan ukuran buah dan rasa buah yang sama. Yang ketiga, dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Karena proses mencangkok cepat, maka dapat menghasilkan banyak bibit baru dalam waktu yang cepat pula. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak ada keragaman genetik baru. Yang kedua, tidak bisa melakukan persilangan 2 jenis tanaman. Yang ketiga, tanaman yang dihasilkan rawan terkena penyakit. Hal ini dikarenakan materi genetik dan sifat yang sama dengan induknya, maka jika satu tanaman terkena penyakit, maka tanaman yang lain pun berisiko terkena penyakit pula. Yang keempat, umur tanaman cangkok umumnya lebih pendek. Nah, ini adalah contoh proses mencangkok. Hal yang perlu kita perhatikan dalam mencangkok adalah pemilihan batang yang bagus dan juga sehat. Jika sudah terpilih, maka tinggal kita sayat kambium bagian luarnya, sehingga terlihat batang dalamnya. Jika sudah bersih, maka kita beri tanah dan juga pupuk yang kita lapisi dengan plastik. Jangan lupa diikat dan diberi celah lubang-lubang kecil. Hal ini berfungsi untuk lewat udara dan juga ketika kita menyiraminya nanti. Lewat lubang-lubang kecil ini pula nanti akan muncul akar, yang jika sudah pada waktunya akan kita potong dan kita tanam sehingga muncullah individu atau pohon baru. Yang kedua, stek. Stek yaitu memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman tersebut. Bisa lewat akar, batang, ataupun daun. Bagian pertama yaitu stek akar. Stek akar dilakukan dengan cara disemai sejajar dengan permukaan tanah atau sedikit masuk ke dalam tanah. Contohnya,
sukun, stroberi, dan juga daun mint. Bagian yang kedua yaitu stek daun. Dengan cara menanam daun tanaman yang sudah cukup tua yang akan tumbuh tunas baru. Bagian daun yang bisa distek berupa helaian daun atau beserta tangkai daunnya. Akar dan batang kemudian akan tumbuh pada bagian daun yang terpotong. Contohnya, lidah mertua, begonia, bunga biru, atau sainfolia. Bagian yang ketiga yaitu stek batang. Stek batang dilakukan pada potongan batang tumbuhan yang sudah tua dan memiliki ruas-ruas, sehingga dapat tumbuh tunas baru. Batang yang sudah dipotong kemudian ditanam pada tanah yang gembur dan lembab agar cepat tumbuh. Contohnya, sirih dan ketela pohon. Nah, di sini ada gambar tentang stek batang ketela pohon. Silahkan diamati ya. Cara yang ketiga yaitu menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi yaitu menghasilkan tanaman baru dengan cara menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuannya untuk menggabungkan dua sifat baik tanaman, sehingga menghasilkan tanaman baru yang unggul. Contohnya, pohon jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Okulasi atau menempel juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang pertama, penyiapan benih relatif singkat. Yang kedua, proses pembuahan dan perkembangan lebih cepat. Yang ketiga, dapat menghasilkan penggabungan dua sifat unggul. Yang keempat, dapat berproduksi lebih cepat dan sesuai keinginan tergantung batang atas yang digunakan. Adapun kelemahan okulasi, yang pertama, dibutuhkan keahlian dalam menempel tanaman. Yang kedua, terkadang tidak ada kecocokan antara mata tunas yang ditempel dengan tanaman penerima, sehingga tanaman tidak akan tumbuh. Yang ketiga, umur hidup tanaman relatif pendek daripada menanam secara generatif. Ini adalah contoh proses menempel atau okulasi. Langkah pertama, kita pilih batang bawahnya atau batang yang akan ditempel. Kemudian kita sayat dan kita tempelkan mata tunas yang kita pilih. Kemudian diikat sehingga kita tunggu sampai muncul tunas baru dari batang yang kita tempel tersebut. Yang keempat, mengenten atau sambung pucuk, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman yang memiliki sifat unggul berbeda. Contohnya, menggabungkan varietas mangga yang memiliki akar kuat dan dalam, namun buahnya tidak manis, dengan varietas mangga yang buahnya besar dan manis. Pohon yang bisa disambung pucuk antara lain pohon mangga, alpukat, jeruk, kelengkeng, dan lain-lain. Adapun keuntungan mengenten yaitu tanaman berproduksi lebih cepat. Yang kedua, hasil produksi dapat sesuai keinginan tergantung batang atas yang digunakan. Sedangkan kelemahan mengenten, yang pertama, kadang hasil kurang normal karena menggabungkan dua sifat yang berbeda. Yang kedua, keserasian antara batang bawah dan atas belum tentu menyatu. Yang ketiga, perlu uji coba yang banyak. Ini adalah proses mengenten atau sambung pucuk. Mengenten dilakukan dengan memotong tunas tanaman berbentuk V, sehingga bagian atas dan bawah dapat digabungkan. Sambungan ini kemudian ditutup dan juga diikat. Bagian atas biasanya dipotong daunnya dan disisakan sedikit untuk mengurangi penguapan dan mempercepat pertumbuhan tunas. Cara yang kelima atau terakhir yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam
atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong dan ditanam kembali. Nah, contoh tanaman yang bisa dirundukkan yaitu kangkung, sirih, alamanda, stroberi, dan juga pohon apel. Merunduk juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang pertama, menghasilkan tanaman baru yang lebih cepat. Keuntungan yang kedua, sifat bunga atau buah sama dengan induknya. Yang ketiga, tingkat keberhasilan cukup tinggi. Sedangkan kelemahan merunduk yang pertama, tidak banyak bibit yang dihasilkan. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pada tanaman yang relatif besar. Nah, ini adalah contoh proses merunduk. Tanaman yang dirundukkan akan tumbuh akar di dalam tanah. Kemudian setelah tumbuh akar, nanti bisa dipotong, kemudian ditanam lagi menjadi individu baru. Nah, silahkan diamati ya. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Terima kasih. Jaga kesehatan, jaga prokes, jaga 5M. Jangan lupa share dan juga subscribe ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.